Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim Marsanda dengan NIM 22042161 akan menyampaikan materi tentang dukungan Sistem Informasi Manajemen atau SIM terhadap administrasi publik pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan 7. Materi yang pertama yaitu pentingnya SIM dalam administrasi publik di Indonesia. Informasi adalah sebuah sistem yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya. Organisasi, teknologi, dan informasi saling berkaitan, dengan kata lain bahwa SIM ini sebagai suatu sistem yang berbasis variabel yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. SIM digunakan untuk mencapai tujuan bersama oleh suatu organisasi termasuk instansi publik. Administrasi publik ini berkaitan dengan pelayanan publik yang dimana dalam pelayanan publik, SIM ini sangat penting dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang sangat cepat berkembang pada saat ini, sehingga dalam proses administrasi publik ini, sistem informasi dapat memberikan perubahan yang signifikan pada pola pemberian pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan data atau informasi yang mempengaruhi semua operasi komputer. Sistem ini akan mempermudah melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Memberikan informasi kepada masyarakat adalah tugas pokok dari pemerintah dalam administrasi publik. Contohnya, adanya e-government yang merupakan sebuah contoh aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik. Adanya aplikasi ini sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, baik dalam pengelolaan kebijakan pelayanan informasi maupun dalam pengelolaan pelayanan publik. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Sistem informasi manajemen akan membantu pelaksanaan tata kerja dari sebuah organisasi atau instansi itu sendiri, sehingga pada akhirnya dapat berjalan dengan baik. Pemerintah bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat melalui SIM dengan efektif dan efisien. Dengan adanya sistem informasi yang terstruktur, akan mempermudah masyarakat melakukan aduan kepada pelayanan masyarakat dan memudahkan pemerintah melakukan tugas serta tanggung jawab dengan maksimal. Dengan adanya SIM ini dalam pelayanan publik dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan, berkualitas, akuntabel, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/M.PAN/2/2004 yang tentang petunjuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik secara tepat dan cepat dalam era informasi dan globalisasi yang sedemikian pesat dan cepat mutlak untuk dilaksanakan, sebab kalau tidak akan melahirkan sebuah gejala yang sosial, bahkan disintegrasi bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan bahwa sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi, serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam bentuk huruf Braille, dan bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik, sehingga dengan SIM akan menciptakan good governance dan clean governance. Dengan itu, sistem informasi manajemen dapat membantu masyarakat dalam mendaftar atau mencetak dokumen secara online tanpa harus datang ke kantor, terutama pada masa pandemi lalu. Contohnya, adanya sistem Educapil pada pembuatan EKTP untuk masyarakat. Dengan sistem ini, pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu sebagai penunjang kinerja organisasi atau SIM sebagai penunjang kinerja organisasi. SIM atau Sistem Informasi Manajemen sangat berpengaruh pada kinerja suatu organisasi, karena jika organisasi tidak memiliki sistem informasi manajemen, maka organisasi tidak akan berjalan dengan baik dari segi perencanaan struktur, media informasi, dan kinerja organisasi.
Sistem informasi manajemen dapat membantu organisasi dalam hal mengenalkan organisasi pada teknologi informasi, sehingga mempermudah semua operasi pada organisasi. Manfaat dari sistem informasi manajemen ini yang pertama sebagai tugas administrasi dalam mengerjakan transaksi, mengelola data, dan lainnya. Yang kedua, manajer tingkat bawah dalam mendapatkan data operasi, membantu perencanaan, penyusunan jadwal, pengambilan keputusan, dan lainnya. Yang ketiga, sebagai staf ahli untuk mendapatkan informasi bagi analisisnya, membantu menganalisis, pelaporan, dan perencanaan. Selanjutnya sebagai manajemen untuk laporan tetap, permintaan informasi khusus, dan lainnya. Selanjutnya materi tentang sistem informasi manajemen sebagai pendukung dan pengambilan keputusan sebagai penyalur informasi dengan cepat. Terdapat 3 tahapan dalam pengambilan keputusan terhadap SIM. Yang pertama, penyelidikan, yang dimana proses pencairan melibatkan suatu pengujian data, baik dalam cara yang telah ditentukan terlebih dahulu maupun cara khusus. SIM harus menyediakan kedua fasilitas tersebut. Baik SIM maupun organisasi harus menyediakan saluran komunikasi untuk persoalan yang diterima agar dialirkan ke atas dalam organisasi sampai diambil sebuah tindakan terhadapnya. Tahap kedua yaitu perencanaan, yang dimana SIM harus memiliki model-model keputusan untuk mengelola data itu, menimbulkan pemilihan pemecahan. Selanjutnya tentang pemilihan, yaitu sebuah SIM yang paling efektif apabila hasil rancangan disajikan dalam bentuk yang mendorong keputusan. Bila pilihan yang telah diambil, peran SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penaksiran kelak. Salah satu fungsi dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan yang memerlukan perhatian pada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah yang dijadikan alternatif dalam menghadapi masalah. Dalam pengambilan keputusan yang logis, membutuhkan pemahaman tentang masalah dengan informasi yang tepat. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyediakan, menganalisis, dan menyebarkan informasi, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Dengan informasi yang tepat akan menghasilkan keputusan yang baik. Materi selanjutnya yaitu tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Menurut Richard Mason, keamanan sistem informasi berkaitan dengan etika dalam sistem informasi seperti privasi, akurasi, properti, dan akses. Ancaman terhadap keamanan sistem informasi tidak hanya datang dari manusia yang memiliki kewenangan login atau memiliki password, tetapi juga dari serangan malware seperti virus, Trojan horse, keylogger, dan sejenisnya. Oleh karena itu, perlindungan sistem informasi manajemen harus melibatkan pencegahan dan pengobatan. Selanjutnya terdapat tantangan keamanan data. Yang pertama yaitu ancaman keamanan siber, yang dimana kejahatan siber dapat mengakibatkan pencurian data sensitif, kerugian keuangan, dan reputasi yang rusak. Ancaman serangan siber ini termasuk malware yang licik, ransomware yang merusak, dan phishing yang menipu. Yang kedua, ketidakpatuhan regulasi. Regulasi data seperti GDPR di Eropa dan CCPA di California mengharuskan organisasi untuk mematuhi standar tertentu dalam melindungi data pribadi. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi yang serius. Ancaman yang selanjutnya yaitu ancaman dalam, sepertinya adanya karyawan yang tidak jujur dan ceroboh dalam mengelola data. Sekian informasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.